Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini ya, seperti di video saya yang biasanya, yang di sebelum-sebelumnya, saya melatih tentang mengajarkan pengalaman saya, ya, pengalaman saya itu tentang perbaikan pada pita suara. Nah, pada pita suara ya, ini saya memegang ada berus gigi. Nah, berus gigi ya, saya memegangnya. Apa fungsinya? Apa hubungannya dengan suara? Itulah tema kita pada hari ini. Nah, seperti itu. Baik, di sini saya ada memegang sebuah berus gigi, ya. Nah, kemudian di sini ada tara. Apa ini? Tahu? Apa ini? Asam Jawa. Nah, apa bedanya dengan yang di kedai? Beda. Kalau ini memang langsung dipetik dari pohonnya. Nah, kalau yang di kedai sudah dikemas dan kita nggak tahu lah ya, kita nggak tahu campurannya apa, entah itu menggunakan bahan pengawet, entah apa segala macam, kita nggak tahu ya. Nah, namun yang saya pegang ini yang saya rekomendasikan. Nah, seperti ini ya. Nah, dan selanjutnya apa lagi? Ini segelas air putih hangat seperti biasanya. Nah, seperti itu. Jadi untuk adik-adik, abang-abang semuanya, bukan hanya untuk laki-laki ya, untuk wanita juga bisa menggunakan tips-tips yang ada di video saya, karena ini bukan khusus, karena nanti kalau memang khusus untuk para pria, saya akan menyebutkannya di video itu, ini khusus untuk pria, ini khusus untuk wanita, itu ada. Namun kalau saya tidak menyebutkannya, berarti itu memang bisa untuk pria dan wanita dan anak-anak. Aman. Nah, di situ. Di sini apa gunanya? Baik, kita akan membersihkan, bagaimana cara membersihkan lendir yang ada di tenggorokan kita secara langsung. Nah, terbukti apa tidak nanti bisa teman-teman, sahabat, adik-adik, bapak, ibu-ibu semuanya bisa praktekkan langsung di saat menonton video ini ya. Nah, kayak mana cara pengolahannya? Karena ini langsung ya, langsung. Nanti begitu kita tes menggunakan alat ini, itu langsung keluar seperti kotoran yang ada di tenggorokan, seperti lendirnya ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi langsung kayak mana cara pengolahannya? Ada yang tahu? Oke, pastinya belum tahu ya, karena kalau sudah tahu ya alhamdulillah ya gitu. Nah, namun ini bagi yang belum tahu ya, ini biasanya dipakai banyak juga sih yang pakai para kori ataupun para penyanyi ya. Nah, seperti itu. Untuk azan sama aja, yang penting pengurusan pita pada suara. Nah, seperti itu. Suara saya besar ya di sini ya, suara saya besar. Namun ketika mengumandangkan azan ataupun mengaji ataupun bernyanyi ya, saya nggak mungkin mencontohkan nyanyi di sini karena nanti kena klaim pula kan. Nah, seperti itu. Nah, namun ketika kita mengumandangkan azan ataupun ngaji dan lain sebagainya, itu kita bisa mengatur, walaupun kelihatannya suara kita seperti ini besar ya kan, besar, namun bisa kita atur menjadi kecil. Kayak mana caranya? Nah, nanti itu ada dibahas. Yang jelas ini kan. Nah, saya contohkan dulu lah ya, satu please, satu aja, satu. Nah, seperti ini suara saya besar nih ya. Nah, contoh, hayya 'ala gimana? Nah, jadi nggak besar lagi kan, kalau ngomong besar, tapi kalau kita melantunkan, insya Allah bisa kecil. Itu nanti terus ikuti video ini, pasti ada tips-tipsnya yang saya berikan ya. Nah, seperti itu. Nah, baik, ini cara pengolahannya. Langsung kita ke sini. Memanfaatkan asam jawa dan berus gigi untuk perbaiki pita suara. Ya. Sini, kita kupas terlebih dahulu, pastikan kita cek dahulu. Ini kenapa bolong? Ya, karena saya jelasnya metiknya kita cek busuk enggak. Nanti saya bikinkan ke sini busuk, ya kan? Nah, seperti itu. Oke, kita kupas asamnya seperti ini. Sediakan air panas ya, air hangat maksud saya, karena ini langsung kita minum. Nah, seperti itu, kita kupas terlebih dahulu. Jangan di skip, karena ini nanti kayak mana pengoperasiannya agar tahu. Nah,
Seperti itu. Karena ini bukan asam sembarang asam ya. Oke. Tangan kanan lo ya. Ini kamera depan HP, jadi ini jadi tangan kanan ini. Kamera depan HP pastinya terbalik jadi yang gambar kita. Boleh dites. Nah, tiding. Kita masukkan ya. Oke, kita masukkan asamnya. Seperti itu. Nah, berapa banyaknya Mas, berapa banyaknya Bang, itu terserah teman-teman. Yang penting terasa asam. Nah, apa gunanya asam? Asam bisa menghilangkan lendir pada pita suara ya. Nah, di situ saya pun suka asam. Nah, ini sengaja saya cari mutar-mutar untuk mencari asam ini untuk berbagi pengalaman, karena dulu saya memakai ini, sering saya menggunakannya. Dan kapan pengoperasiannya? Kapan? Nah, oke. Pada saat, kalau yang ini di pagi hari, tetap di pagi hari. Nah, banyak ya, 4 biji tadi saya masukkan ya. Oke, yang ini yang kecil. Kita lihat. Oke, kita masukkan. Kita udek ya, kita udek di sini, kita aduk. Udek bahasa Jawa ya. Nah, seperti itu kita aduk. Ini ada airnya ya. Kita aduk sampai airnya berwarna coklat asam. Nah, bagi teman-teman yang kurang tahan dengan asam, bisa dicampurkan dengan gula sedikit saja ya, tapi ya. Nah, ini karena saya sudah terbiasa, karena memang ini praktekan saya, ini yang saya terapkan, makanya saya berikan contoh yang sudah saya coba dulu, itu akan saya berikan di video-video ini ya. Sama-sama kita belajar di sini agar menimbulkan generasi, semoga nanti menimbulkan generasi terbaik ya, baik itu anak-anak kita, adik-adik ya, supaya bisa azan dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Oke, setelah airnya butek, nah butek ya, oke, keruh ya, seperti air asam. Oke, nah kemudian apa gunanya ini? Kita terlebih dahulu, ini brus giginya ya, jangan dipandang harganya, tapi lihat manfaatnya. Nah, kita celupkan saja terlebih dahulu, brus gigi baru ya, kita celupkan sedikit. Oke, nah itu masih netes airnya, kita celupkan, kita biarkan di sini. Apa fungsinya? Nanti akan saya lihatkan. Yang jelas itu sudah ada air asamnya. Kemudian ini ya, saya contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Asamnya, untuk asamnya kita lihat ya, kita makan dahulu. Oke, ini tangan kanan ya. Bijinya. Mohon maaf ya, makan di depan kamera, karena saya berbagi contoh, jadi harus saya terapkan ya. Sebentar. Nah, seperti itu. Kemudian kita, setelah kita makan tadi ya, ini kita langsung minum ya. Nah, minum airnya di sini. Baik, di sini kita langsung minum sebentar. Nah, baik. Di sini kita langsung minumkan airnya ya. Jangan sampai nggak habis. Makanya ukuran air ini sekiranya kita bisa habis ya. Air ini sekiranya kita bisa langsung habis. Jangan terlalu berlebihan. Jadi sekiranya habis, segitulah kita bikin. Oke, nah kita langsung meminumnya. Nah, seperti itu. Jadi nggak asam, ya jelas asam ya, karena memang ini kandungan asamnya kuat. Bagi yang memiliki sakit asma ataupun emah, itu saya tidak merekomendasikan. Namun apabila ada untuk penawarnya, silahkan dicoba. Namun asam ini kandungannya tinggi ya. Nah, seperti itu. Kemudian apa gunanya ini? Oke, baik. Nah, kemudian setelah beberapa menit, kita tunggu beberapa menit, kita ininya jangan menelan air liur
Ya, kita tahan, jangan menelan air liur selama beberapa menit. Kemudian apa gunanya ini? Kita gosokkan. Gosokkan di mana? Di lidah. Ya. Nah, lidah kita gosokkan. Nah, karena saya nggak menyediakan apa, lagi pun nanti kayaknya kurang sopan gitu ya kalau saya mencontohkan di sini, karena nanti memang keluar, benar-benar keluar di itu. Jadi gimana ya? Oke, yang penting teman-teman cobalah ya. Nah, jadi gini caranya. Gini caranya, kita tes. Ya, kita keluarkan lidah. Ya, ini kita masukkan. Nah, kemudian kita gosok kiri dan kanan sampai rata, kiranya rata. Nah, ya, begitu. Kemudian jangan berhenti sampai ini gosok gigi ini membuat kita terasa mutah. Nah, seperti itu. Terasa mutah kita. Ini jangan sampai menelan, ini karena saya mencontohkan ya, jangan sampai menelan air liur sementara. Kemudian kita masukkan ke dalam. Ya, kemudian kita gosok. Ini karena saya mencontohkan. Kemudian sampaikan di dekat langit-langit mulut kita, ya, disampaikan sehingga kita merasakan rasa ingin mutah. Nah, jika ketika kita sudah nanti merasakan mutah, keluarkan. Ya, meskipun agak terasa sakit sedikit ya di perut, nggak apa-apa, karena itu nanti akan membuat lendir itu akan keluar. Nah, seperti itu. Kita gosokkan, ingat ya, kita gosokkan pelan aja, nggak usah kuat-kuat di lidah. Kemudian sampai ke pangkal lidah kita, tolakkan sedikit agar terkena di langit-langit bagian pangkal lidah. Kemudian nanti itu kita akan merasakan rasa ingin mutah. Nah, disitulah kita nanti akan mengeluarkan lendir-lendir yang ada di pita suara, ya. Nah, jadi semuanya itu bisa dipelajari tentang apapun itu, pengaturan nafas, tentang penyebutan huruf dan lain sebagainya, itu bukan harus tertentu orangnya, enggak. Nanti saya bawaan lahir saya seperti ini, enggak. Ingat, enggak ada yang mustahil bagi Allah selagi kita mau berusaha. Nah, jadi ini tadi berus gigi kita gosokkan di lidah, bukan untuk gigi ya, kalau untuk gigi lain lagi ya. Nah, di situ kita gosokkan di lidah sampai kita benar-benar rasa ingin mutah. Apa gunanya? Karena di lidah boleh bercermin, dilihat di kamera ya. Seperti ini. Itu ada seperti kayak selaput gitu ya, kayak selaput gitu, entah apa namanya saya nggak tahu, karena saya bukan ahli itu ya. Nah, jadi di situ tuh bisa menyimpan lendir-lendir. Nah, lendir air liur. Nah, di situ kita gosok, kita bersihkan sampai ke pangkal. Dan apa fungsinya sampai ke pangkal? Agar kita merasakan mutah, dan air asam ini tadi akan membawa lendir itu keluar. Ya, membawa lendir itu keluar. Kita keluar. Memang dia agak sedikit sih memang yang keluar, tapi manfaatnya sangat top. Ya, tapi rutin kita bawakan ya. Rutin sekitaran, kalau 1 hari sekali ya 1 hari. Kalau memang seminggunya 3 kali ya seminggu 3 kali. Kalau saya itu membawakannya seminggu 2 kali sih. Kalau saya seminggu 2 kali, tapi saya rutin hari apa ya hari itu terus saya buat. Nah, seperti itu kalau saya. Tapi kalau waktu pertama dulu, waktu saya diajarkan ya, itu memang rutin tiap hari saya lakukan. Nah, karena saya sudah mendapatkan bukan efek samping ya, tapi ini memang saya mendapatkan efeknya ya, manfaatnya. Jadi saya sudah merasakannya, jadi saya kurangi. Karena di waktu pertama itulah kita harus rutin ya. Nah, di situ. Jadi ini tadi udah tahu ya fungsinya ya. Nah, untuk tips yang lainnya nanti itu banyak lagi nanti yang akan saya berikan, seperti pengolahan jeruk nipis, bukan hanya sekedar jeruk nipis dan lain sebagainya. Kita ambil dari alam pokoknya ya, kita ambil dari alam, bukan yang mengandung kimia ya, karena itu nggak bagus ya. Nah, untuk bagi yang perokok, untuk laki-laki kayak mana caranya? Nanti ada saya buatkan ya. Nah, khusus untuk yang perokok ada caranya. Jadi jangan lemah semangat dahulu. Anda perokok, Anda juga bisa memiliki suara indah. Tetap merokok, nggak apa-apa. Memiliki suara indah lebih bagus. Nah, lebih bagus lagi kalau berhenti merokok. Tapi kalau berhenti merokok, kalau kaum pria itu, kita itu sulit memang. Saya akui memang sulit. Nggak apa-apa. Jadi gitu. Nanti saya akan berikan tipsnya bagaimana caranya, walaupun Anda merokok, tapi tetap bisa memiliki suara yang indah. Kita minta kepada Allah yang Maha Kuasa ya. Nah, dengan niat hati bismillahirrahmanirrahim lillahi ta'ala, untuk demi kebaikan ya. Nah, seperti itu. Baik, semoga bermanfaat.
Terima kasih atas perhatiannya ya. Terima kasih. Jangan lupa untuk menekan tombol jempol dan bagikan kepada teman-teman ya. Nah, agar saya terus dapat memberikan tips-tips tentang suara dan lain sebagainya, tentang vokal lah ya, pita suara. Nah, seperti itu. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.